kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang murni. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Perwakilan ojek online, perwakilan dari nelayan ya saya ada nelayan, dan kemudian perwakilan dari pedagang kaki lima, dan perwakilan dari pantas ya pasar, dan masih banyak lagi sebenarnya yang bersedia hadir tetapi masih di jalan ini. Pak Dokter mungkin sebentar lagi sampai. Terima kasih rekan-rekan. Kita menunjukkan acara yang ketiga, yaitu adalah kata pengantar dari Ketua Majelis yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ali Mansur MD. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam santri satu sangkirai yang terhormat dan saya banggakan, Tamu istimewa kita Bapak Dirjen Pol Purnawirawan Dr. Roni Franky Sofi SHMH. Beliau pernah Kadin Humas Mabespori, Kapolda Bali, dan 5 tahun sebagai Direktur Jenderal Imigrasi dan Lingkungan Republik Indonesia. Silakan berdiri Pak Roni. Yang saya cintai dan saya banggakan, adik-adik, anak-anak yang jatuh yang merupakan kasih Tuhan yang Maha Kuasa, yang saya hormati Ketua Polisi, Saudara Mokam, saya berdiri Pak Mokam, Indo Operasi Pesantren Seluruh Indonesia, yang saya hormati Ketua Umum Humas Organ Indonesia Pak Arto, Ya Pak. dan ada dari GBN Pak Arto, dari warga dan kemudian serta kawan-kawan organisasi yang lain yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya atas kehendak dan ridho-Nya hari ini 1 April 2024 di Pondok Gede Center, Rumah Besar Nusantara Ekonomi Rakyat dan Federasi Penerus Bangsa Jakarta, kita masih diberi kesempatan silaturahmi dengan masuk dan tujuan yang satu, ingin terus membangun kebersamaan agar ekonomi rakyat, usaha mikro kecil menengah Indonesia mampu maju berkembang dan unggul, dan rakyat bangsa ini hidupnya sejahtera secara berkeadilan. Pak Sofi, saya ini sudah 13 tahun mengobati ekonomi rakyat Indonesia. Saya ini dokter, tapi sudah menangani penyakit manusia, menangani penyakitnya ekonomi rakyat di negeri yang sendiri. Hari ini adalah buka puasa Syariah Yakin Komite Ekonomi Rakyat Indonesia BRIS bersama Bapak Dirjen Pol Purnawirawan Dr. Roni Sofi SHM. Oleh karena itu, ingin saya sampaikan
Komite Ekonomi Rakyat Indonesia atau KRIS adalah organisasi ekonomi rakyat yang menjadi rumah besar bagi seluruh pelaku ekonomi rakyat yang anggotanya adalah usaha organisasi usaha ekonomi rakyat. Jadi KRIS ini Pak Sobi, anggotanya bukan individu, tapi organisasi ekonomi rakyat mulai dari petani, nelayan, pedagang, grup industri, ojek online, kuliner, buruh termasuk permek, perhimpunan masyarakat Indonesia di Malaysia. Sampai hari ini ada 125 organisasi yang berada dalam Komite Ekonomi Rakyat Indonesia. KRIS ini secara tata kelola similir dengan Kamar Dagang Indonesia, Pak Profesor. Tapi kita bukan kamar, Pak, bukan, tapi rumah besar ekonomi rakyat Indonesia. KRIS hasil Kongres Pertama Ekonomi Rakyat 24 Maret 2022 di Hotel Kami di Jakarta yang dibuka oleh almarhum Nyai Haja Lili Khadijah bin Wahid Asif, adik dari Presiden keempat Gus Dur. Beliau punya wasiat Pak Sobi yang harus kita wujudkan bersama-sama. Kalau alit rakyat kecil harus kita sejahterakan secara berkeadilan. Itu pesan beliau di kamar saya tanggal 31 Januari 2021. Namun 2 bulan setelah membuka kongres, beliau menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu pada kesempatan yang mulai ini, selamat berdoa, saya minta kita semua memberikan kepala, kita panjatkan doa, mudah-mudahan Nyai Haja dari Khadijah Wahid husnul khotimah, mulia di sisi Tuhan, dan cita-citanya dimuliakan Allah bisa kita wujudkan bersama-sama. Ya Rabbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, hari ini ada jenderal polisi di Pondok Gede. Pak Sobi, saya mohon izin forensik. Jadi saya ini pertama kali berinteraksi dengan kepolisian Republik Indonesia adalah tahun 1998. Waktu itu saya selaku Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Forum Silaturahmi Pemuda Bermacam-Macam Indonesia, yaitu dengan Wakapolda Jawa Timur saat itu Brigjen Pol Edi Darmadi. Beliau terakhir adalah Wakapolreskrim. Kemudian tahun 2007 selaku Wakil Ketua Umum Bidang Politik Republik Barisan Indonesia Pak Yudo mendampingi Sekjen Wantanas Brigjen TNI M. Yasin melakukan pertemuan khusus dengan Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Hendy Ismail, Kapolri Mali era Presiden Gus. Pak Sobi, kami berinteraksi dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka untuk memohon perlindungan
pengayoman untuk pedagang kaki lima. 20 Juni 2015 terjadi tragedi PKL Monas. Waktu itu menurut Gubernur, menurut Kapolda ada 45 PKL lima yang seharusnya jadi tersangka. Selaku Ketua Umum, kami silaturahmi ke Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Badrodin Haiti, untuk memohon dengan hormat agar penanganan kasus Monas mengedepankan pri kemanusiaan dan pri keadilan, karena ini urusannya adalah urusan. Alhamdulillah, dengan jaminan saya selaku pribadi dan saya selaku Ketua Umum DPD APRI melalui Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Tito Karnavian, 45 yang seharusnya tersangka, hanya 3 orang tersangka dan tidak ditahan karena kota wajib lapor. Kami sampaikan kepada Pak itu, kami mohon perlindungan pengayoman PKL terhadap hal-hal yang tidak manusiawi. Kemudian tanggal 21 September 2021 pada saat pembukaan Munas ke-15 Lembaga Kesehatan Masyarakat Islam, kami bertemu pejabat Polri Irjen Pol Haji Sultan saat Pak Widowi, dan puncaknya adalah ketika rapat pimpinan nasional Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia 11 Desember 2021 di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. APRI memutuskan dan menetapkan polisi sahabat pedagang kaki lima. Piagamnya diserahkan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melalui Kapolda NTB, waktu itu Irjen Pol Haji Muhammad Iqbal. Dan hari ini dengan kehadiran Jenderal Roni Sopi di ekonomi rakyat, jalan panjang polisi sebagai sahabat pedagang kaki lima, segera naik kelas polisi menjadi sahabat ekonomi rakyat UMKM Indonesia. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, kemudian yang kedua, selaku pribadi, selaku Ketua Umum, mewakili 125 organisasi dan 65,4 juta pelaku ekonomi rakyat, saya menyampaikan selamat 3 hari kedua Komite Ekonomi Rakyat Indonesia KRIS. Mohon doa restunya, kami sudah sepakat dengan Ketua Dewan Pelindung Bapak Afrian Nur yang juga Wakil Menteri Tenaga Kerja. Kami juga sudah sepakat dengan Pak Roni Sopi selaku nanti Ketua Dewan Pembina, dan Dr. Anatoli Kurniatan. 21 Juni 2024 pada puncak dirgahayu Ketua KRIS, kita akan gelar Rapimnas tahun 2024 dengan agenda utama menetapkan roadmap ekonomi rakyat hingga 2045 dan rekomendasi ekonomi rakyat kepada pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Lebih dari itu, saudara-saudara, kita akan memberikan penganugerahan mahkota Maharaja Ekonomi Rakyat Indonesia kepada Presiden RI ke-1 dan sampai ke-8, kepada Bung Karno, kepada Pak Harto, kepada B.J. Habibie, kepada Gus Dur, kepada Megawati, SBY, Jokowi, dan Prabowo Subianto. Bapak Ibu sekalian, Pak Sofi akan melaporkan
pemberian mahkota Madrasah ini sangat penting. 13 tahun saya mendampingi ekonomi rakyat tanpa kehadiran negara secara totalitas yang notabene ada di tangan presiden, ekonomi rakyat akan sulit berkembang, bahkan akan masih diterajam. Untuk itulah mahkota Madrasah Ekonomi Rakyat Indonesia kepada presiden ini ada maksud yang sangat mendasar. Kita berharap 5 tahun ke depan 2024-2029 Presiden Republik Indonesia secara totalitas menghadirkan negara untuk mengantarkan ekonomi rakyat maju berkembang dan tumbuh sehingga Indonesia sukses menjemput puncak bonus demografi 2030 dan transformasi sebagai negara maju 2040. Saya sudah didelegasi baik pertama Mabes Polri 5 kali Pak Sofi menjelang Kongres Utama Pemilihan. Terakhir ketika saya ditanya siapa partner perjuangan dokter untuk mendampingi ekonomi rakyat, saya jawab Pak Sofi memang juga saya bukan presiden, bukan menteri, bukan gubernur, bukan bupati wali kota atau dpr, tapi teman sejati perjuangan ekonomi rakyat adalah TNI dan Polri. Untuk itu Pak Sofi pada puncak hari lahir atau dirgahayu Ketua Kris 20-21 Juni 2024 kami juga akan menganugerahkan mahkota polisi sahabat ekonomi rakyat Indonesia dan mahkota Diraja TNI Bapak Gue lagi hujanan toh, lu dari mana datang? Lu dari mana orang datang? Untuk itulah saudara-saudara Dari mana? Agenda senyap, agenda senyap. pada malam ke-27 malam Lailatul Qadar 26 Ramadan 1445 Hijriah kami mohon dengan hormat, dengan rendah hati, dengan tulus dan ikhlas, tidak ada maksud apapun kecuali demi untuk ekonomi rakyat UMKM Indonesia, demi dan untuk mewujudkan rakyat dan bangsa ini sejahtera secara berkeadilan. Kami mohon dengan penuh rasa hormat kepada Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Roni Franky Sofik SH untuk berkenan mengemban amanah secara khusus dari Ketua Umum Kris sebagai Ketua Dewan Pembina Nasional DPP Kris 2022-2023. Insya Allah Pak Sofi, saya sudah melihat video pendek Bapak. Saya juga sudah membaca di Google Pak Sofi ini mirip dengan Pak Prabowo. Tidak mau meninggal dunia sebelum kemiskinan negara dari Indonesia. Insya Allah beliau akan sangat bermanfaat. Dan kalau ditanya apa tugas saya ketua Dewan Pembina, ketua Dewan Pembina punya tugas yang sangat berat, menjalin komunikasi, kerjasama, sinergi kolaborasi dengan pemerintahan Republik Indonesia. Presiden, Wakil Presiden, beserta kementeriannya Pak Sofi, TNI Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, serta lembaga negara lain, tentunya yang terkait dengan ekonomi rakyat, serta swasta atau non pemerintah dalam maupun luar. Namun tugas ini saya satu yakin, Pak Yakub, saya ditanya sama Sofi kemarin di Sarakoci, saya makan ikan Sarakoci khas Manado.
Nah, Bapak Dokter jatuhkan pilihan kepada saya. Pada masa banyak yang lain, saya jawab ini soal sambung rosok. Dan saya teringat ucapan almarhum bapak saya dan almarhumah ibu saya. Yang terbaik untuk modal hidup ini bukan harta, bukan kedudukan, tapi ilmu yang bermanfaat. Tanpa sambung rosok tidak ada artinya konglomerat maupun pejabat setinggi-tinggi. Dan itu pasti tidak bermanfaat bagi rakyat bangsa negara. Itulah Pak Sobi latar belakang. Kami tidak menuntut apa-apa. Kami cuma ingin menuntut sambung rosok ini kita lanjutkan ke depan. 5 tahun ke depan Komite Ekonomi Rakyat Indonesia menjadi support system pemerintahan Prabowo Gibran untuk mengantarkan Indonesia sukses untuk puncak poros demografi 2030 dan transformasi jadi negara maju 2045. Untuk itu saya nanti minta Bapak Ibu sekalian dan anak-anak yatim piatu berdiri bersama saya, bersama Jenderal Sobi terkait dengan prosesi pengangkatan amanah keluarga pembinaan nasional di Pilpres 2022-2027. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Taufik wal hidayah, wabillahi wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih sekali Ketua Majelis dan juga acara ini adalah penyerahan SK dan penyempatan dan ketua Dewan oleh Ketua Majelis kepada Bapak Irjen Dr. Mohon izin bagi yang mengambil gambar dan foto silakan maju aja. Ada di depan, sama Pak Dokter. Iya, ada di depan, sama Pak Dokter. Dan ini adalah acara Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, seluruh rakyat dan bangsa Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan, dengan selalu memohon anugerah kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa serta didorong keinginan luhur ingin mewujudkan ekonomi rakyat UMKM Indonesia maju, berkembang dan unggul sebagai pilar utama kesuksesan Indonesia menjemput puncak bonus demografi 2030 dan transformasi sebagai negara maju 2045. Selaku Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia KRIS, hari ini Sabtu 6 April 2024 bertepatan dengan 26 Ramadan 1445 Hijriah, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, memberikan amanah kepada yang terhormat Bapak Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Roni Fendi Sobi SHMH sebagai Ketua Dewan Pembina Nasional DPP KRIS masa bakti 2022-2027. Insya Allah dengan doa sejagat Nusantara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kehadiran Jenderal Sobi di ekonomi rakyat
akan memberikan kemanfaatan seluas-luasnya, sebesar-besarnya demi dan untuk Indonesia maju, adil, dan makmur. Matur suwun dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pak Sompi mohon berkenan menerima surat keputusan Ketua Umum KRIS yang saya tanda tangani hari ini 6 April 2024 sebagai Ketua Dewan Pembina Nasional KRIS, serta kami sematkan baju, seragam, dan kopiah simbol dari Indonesia, bukan simbol untuk Muslim atau Islam. Oleh karena itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, proses ini kita mulai. Kawan-kawan yang mengabadikan fotonya, silakan. Gimana? Mantap. Oke, sudah mantap. Nah, komando. Ya, salam. Biar beda, stylenya beda. Ya. Oke, saya. Penyematan baju. Mudah-mudahan pas. Penyematan baju Ketua Dewan Pembina KRIS oleh Ketua Umum kepada Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Roni F. Sompi SHMH. Yang terakhir adalah penyerahan songkok ekonomi rakyat. Ini songkoknya rakyat, bukan songkoknya jenderal. Ya, Pak. Songkoknya ekonomi rakyat memberikan simbol dari ekonomi rakyat. Tepuk tangan dong. Ya. Oke. Bagi yang sudah mengambil mungkin kembali ke tempat masing-masing semula, tempat duduk. Adik-adik mohon izin ke tempat duduknya kembali ya, adik-adik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan sama-sama kita banggakan Bapak Dr. Ali Mansur Ahmad, selaku Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia, yang tentu saja tadi memberikan amanah dan melantik saya sebagai Ketua Dewan Pembina DPP KRIS, dan saya menyampaikan terima kasih atas amanah ini. Seluruh pengurus DPP KRIS, maaf saya tidak sebut satu persatu, Bapak dan Ibu-ibu yang mewakili 125 organisasi yang menjadi pendukung utama Komite Ekonomi Rakyat Indonesia. Hari ini juga ada dan hadir pimpinan dan
pimpinan dari pengurus ojek online, induk operasi, warteg Indonesia, dan berbagai unsur yang juga sudah hadir, seluruh penggerak ekonomi rakyat yang hadir bersama-sama kita semua, juga ada di kita dari panti asuhan, ada beberapa panti asuhan yang hadir bersama-sama atas inisiator dari Ketua Kemenkuis. Hadirin yang kami muliakan, tidak putus-putusnya saya mengajak kita semua untuk mensyukuri pertemuan seluruh keluarga di sore hari ini dalam rangka kita berbuka puasa bersama dengan Komite Ekonomi Rakyat Indonesia bawah pimpinan ketua kita, Ketua Umum Bapak Dr. Ali Masud dan seluruh pengurusnya. Saya menyampaikan terima kasih atas nama pribadi dan keluarga atas dipilihnya saya untuk bisa bergabung bersama-sama dengan Komite Ekonomi Rakyat Indonesia yang sudah didirikan sejak 2 tahun yang sebelumnya. Tema atau judul dari pertemuan kita ini sangat luar biasa, sangat strategis, yaitu sinergi dan kolaborasi, majukan dan tumbuhkan ekonomi rakyat, UMKM, wujudkan Indonesia Maju 2045. Nah, judul ini saya kira menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pengurus dari Komite Ekonomi Rakyat Indonesia, tapi juga seluruh organisasi yang ada, yang tadi disampaikan kurang lebih 125 organisasi ekonomi kerakyatan yang bergerak di semua bidang, di semua lini untuk kompak kehidupan ekonomi rakyat, baik di bidang UMKM. Apakah UMKM itu berkaitan dengan kuliner? Apakah UMKM itu berkaitan dengan agrobisnis? Ataupun UMKM itu berkaitan dengan bidang apa saja? Termasuk juga di kelautan dan mana saja, baik di tanah air maupun di luar negeri, yang berkaitan dengan ekonomi rakyat, karena pekerja migran Indonesia pun yang berjuang mencari kesejahteraannya melalui bekerja di luar negeri, mereka juga merupakan pelaku ekonomi rakyat yang sangat besar sumbangsinya bagi perekonomian negara Republik Indonesia. Kalau kita mengacu kepada kemajuan perekonomian Indonesia tahun 2023, kita lihat angka kemajuan dari perkembangan ekonomi Indonesia ada di angka 5,03.
target yang akan dicapai oleh pemerintah adalah 5,2. Kalau 2023 5,03, maka pada 2024 pemerintah sudah mencanakan kenaikan pada angka 5,2. Nah, ini menunjukkan bahwa ada target yang ingin dicapai oleh pemerintah, tentu juga diikuti dengan penetapan secara bersama-sama antara pemerintah dan juga legislatif DPR RI tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, termasuk juga belanja daerah yang telah disiapkan untuk mendukung pembangunan perekonomian Indonesia, di mana di dalamnya Ngantuk. Dingin hujan dari Kerawang. ekonomi kerakyatan yang dibangun melalui usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang penting ini nggak bergerak. Ngantuk. Apa yang menjadi visi dan misi dari Komite Ekonomi Rakyat Indonesia di bawah pimpinan Bapak Ketua kita, Dr. Ali Mansur dan juga kawan-kawan seluruh pengurus baik di Jakarta maupun yang ada di seluruh daerah sekitar air, termasuk di luar negeri. Ini akan menjadi bagian dari perjuangan kita bersama, bahwa kita akan bergandengan satu sama lain untuk mencari peluang-peluang yang baik dengan cara bergandengan tangan, bekerja sama, dan sama-sama bekerja. Jadi selain bekerja sama juga sama-sama bekerja, tidak ada yang berpangku tangan, karena melalui upaya bersama ini maka kita yakin dan percaya tujuan memajukan perekonomian Indonesia, termasuk perekonomian rakyat yang berbasis digital, itu akan tercapai. Indonesia Emas 2045 itu menjadi upaya kita bersama untuk mensejajarkan Indonesia dengan negara-negara maju, terutama di Asia, ada China, Jepang, Korea, India, yang memang berada di depan kita, tapi kita masih masuk dalam kelompok negara-negara dengan yang dapat dibanggakan. Oleh karena itu, perjuangan di bidang ekonomi kerakyatan ini, mari kita wujudkan dengan cara yang kreatif. Ojek online dan juga semua UMKM yang menggunakan kemajuan teknologi informasi ini memerlukan kreativitas dan inovasi. Tidak bisa lagi kita yang konvensional, gaya lama. Maka anak-anak muda kita yang sekarang ini penuh dengan kreativitas bisa kita dukung, dan kita pun bisa mencontoh mereka, sehingga walaupun kita, saya tua dan beberapa antara bapak-bapak dan ibu mungkin sudah masuk golongan generasi
Ibu masih. Mau? Tapi Nggak tahu. Tanya aja di rumah. Enggak, gue nggak. Kan gue ngerti kita harus mengikuti menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi sehingga kita pun dapat dari mana sih? bisa memberikan semangat, mengayomi adik-adik kita, anak kita, cucu-cucu kita, sehingga mereka bisa berhasil. Demikian sambutan saya. Selamat sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Dewan Pembina Keris dan Ketua Umum Keris kepada sejumlah anak yatim di Jakarta. Silakan Pak. Terima kasih sekalian, dengan berakhirnya acara penyerahan anak yatim ini, acara ini berakhir dan silakan berbuka puasa bersama. Foto bagi yang ambil foto ya, fotonya ya bagi adik-adik, ya. Ada langsung di box itu nasi. Yang kebagian ya. Mobil panas-panas tadi kehujanan dari Karawang gigi. Ya. Terakhir, Raska mana Raska? Itu Raska lari-larian. Raska lari-lari. Semua deh.